Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, kembali kita akan melanjutkan perkara yang berkaitan dengan fikih ibadah, ya, khususnya di bab tentang umroh dan haji. Masih dalam bab haji dan umroh. Insyaallah ini pertemuan yang akhir ya untuk bab tentang haji, insyaallah. Nah, yang akan kita bahas di pertemuan kali ini ya, adalah tentang asarul jima' alal haji. Pengaruh ya, dampak jima' ya, akibatnya berbuat jima' ya alal haji, ketika berbuat atau ketika dalam masa haji, ketika dalam keadaan ihram maksudnya ya. Jadi ketika orang masih melaksanakan rangkaian ibadah haji, kemudian dia melaksanakan jima, nah ini bagaimana pengaruhnya, bagaimana dampaknya, bagaimana akibatnya. Nah, insya Allah kita akan bahas ya. Taib. Yang pertama, apabila jima itu terjadi qabla tahallulil awal, sebelum tahallul awal. Nah, sebagaimana kita sudah tahu ya, tahallul awal ini adalah ketika kita sudah dari Muzdalifah, kita pergi ke Mina. Untuk apa? Melempar jumroh. Ya, melempar jumroh Aqobah, jumrotul Aqobah. Yang kedua adalah menyembelih. Menyembelih ini sesembelihannya bagi yang qiron dan tamatu. Yang ketiga adalah setelah bercukur. Nah, maka kalau kita sudah berbuat atau kita sudah melakukan 3 perkara ini, minimal 2, maka kita sudah tahallul awal. Nah, sudah tahallul awal. Artinya boleh kita memakai pakaian, baju berjahit, kemudian pokoknya perkara-perkara yang terlarang dalam bab ihram, maka ini diperbolehkan kecuali jima. Nah, kecuali apa? Jima masih tidak diperbolehkan. Kecuali jima dan akad nikah masih tidak dibolehkan. Nah, apabila seseorang dia melaksanakan atau melakukan jima ketika sudah tahallul awal, apa yang qobla ya, sebelum tahallul awal, apa yang dilakukan atau apa yang akan terjadi? Pertama, akan yufsidul hajj. Maka jima itu akan merusak haji itu. Jadi sebelum tahallul awal ya, sebelum dari 2 dari 3 yang tadi disebutkan itu dilakukan ya, sebelum tahallul awal, kemudian dia berjima, maka itu hajinya tidak sah, rusak hajinya, tidak sah hajinya. Subhanallah, ini hati-hati ya. Nah, kemudian selain itu, wa yalzamuhu ikmaluhu, ya, wajib untuk menyempurnakan. Pertama, hajinya tidak sah, tapi wajib terus meneruskan melakukan ritual haji tadi. Misalnya tadi menyembelih, kemudian merempar jumroh, menyembelih, kemudian bercukur, kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i, kemudian haji wada. Semuanya ini rangkaian-rangkaian haji harus dilakukan. Walaupun dia dalam keadaan hajinya tidak sah, tetap harus melakukannya. Masya Allah, ini hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang melakukan jima ketika haji. Hati-hati makanya. Ini hati-hati. Ini ujian yang terberat ya bagi orang yang melaksanakan ihram atau melaksanakan haji. Maka yang demikian ini sangat-sangat berat. Maka hati-hati jangan sampai melaksanakan jima ketika kita melaksanakan haji ya. Jadi harus disempurnakan hajinya, lanjutkan terus, walaupun tidak sah hajinya ya. Ini Masya Allah, subhanallah. Kemudian yang ketiga, alaihi badana. Sudah begitu, harus lagi membayar dam berupa 1 ekor unta. Nah, 1 ekor apa? Unta. 1 ekor unta. Subhanallah, ini sangat-sangat berat juga ya. Jadi sudah hajinya tidak sah, kemudian dia harus melaksanakan sisa-sisa haji itu, kemudian yang bayar lagi denda. Satu lagi yang keempat adalah yalzamuhu qadauhu al-amal muqbil. Wajib atau harus diulangi nanti ya, diqada hajinya itu pada tahun yang berikutnya, tahun yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang. Kalau dia mampu untuk melaksanakan haji, laksanakan haji lagi. Subhanallah, ini sangat-sangat berat bagi orang yang berhaji ya, untuk melaksanakan ketika dia berjima
sudah merusak hajinya, kemudian wajib disempurnakan sampai selesai, berarti capek kan begitu ya. Sudah gitu bayar lagi badanah, yaitu unta yang sangat mahal begitu ya, mahal-mahal, puluhan juta, bisa jadi 10 lebih ya, 15 juta, 20 juta. Udah gitu, sudah seperti itu tambah lagi nanti harus menggantinya di haji yang lainnya, di tahun yang berikutnya. Subhanallah. Maka hati-hati di perbuatan jima ketika berhaji ya, ini harus hati-hati. Nah, kemudian yang kedua, apabila ba'da tahallulil awal. Nah, kalau setelah tahallul awal, berarti tadi setelah tahallul awal itu melempar jumroh, kemudian menyembelih, kemudian yang ketiga bercukur. Nah, ini setelah dua atau dari tiga ini sudah dilakukan, ini namanya sudah tahallul awal. Sudah tahallul awal. Kalau sudah tahallul awal kemudian dia melaksanakan atau melakukan jima, alaihi syah, maka baginya adalah menyembelih seekor kambing. Ini kewajiban baginya dam ya, yaitu membayar denda dengan seekor kambing kalau berjima setelah tahallul awal. Nah, kemudian selanjutnya adalah ba'da tahallul asani, setelah tahallul yang kedua ya. Jadi ini setelah tahallul awal, ini setelah tahallul yang kedua. Tahallul yang kedua ini adalah berarti sudah melaksanakan melempar jumroh gitu kan, kemudian menyembelih, kemudian bercukur, kemudian tawaf, kemudian sa'i. Nah, semua rangkaian ini sudah dilaksanakan, maka ini sudah tahallul asani. Maka baginya baginya adalah mandi saja ya, la syai' alaihi, tidak ada hukuman apa-apa, tidak ada pengaruh. Ini kan sudah halal, tidak apa-apa, tapi wajib mandi kalau akan melaksanakan sholat ya. Demikian ya khafil yang semoga Allah muliakan, ini berkaitan dengan pengaruh jima terhadap amalan-amalan ketika kita melaksanakan ibadah haji atau umroh ya. Hati-hati, maka hati-hati sekali lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita ya dari perbuatan ini ketika kita melaksanakan haji atau umrah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.